saya minggu lalu dan mungkin ini adalah seri yang terakhir dari bagaimana kita mengenal Yesus yang seharusnya kita kenal. To know Jesus, that's what we supposed to be to know. Jadi banyak kali kita mengenal Yesus hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebetulnya banyak hal yang Alkitab katakan siapa jati diri Yesus yang sebenarnya. Dan hari ini termasuk minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang Yesus sebagai guru kebenaran atau Yesus adalah kebenaran yang harus diajarkan. Nah, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Karena dia selain sebagai guru, tetapi dia juga adalah sebagai the truth itu sendiri. Beberapa hal kita udah lihat minggu lalu dan sekarang saya akan sedikit flashback. Yakobus 3 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Guru, saya minggu lalu juga mengatakan bahwa bahasa Sunda, di sini ada Yonas orang Bandung, digugu jeung ditiru. Orang Sunda bilang digugu jeung ditiru itu artinya seorang guru mempunyai predikat, mempunyai jabatan untuk diteladani, diikuti. Itu bahasa Sundanya, digugu jeung ditiru. Nah, banyak sekali tanpa kita sadari, terutama orang tua yang ada di sini, apa yang engkau buat, apa yang engkau lakukan, baik dilihat oleh anakmu atau di tempat tersembunyi, dengar ini baik-baik. Itu adalah sikap hidup yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Jadi tidak ada orang tua yang boleh berkata bahwa aku tidak bisa mengajar anakku. Engkau tidak mengajar anakmu, engkau sudah memberikan pengajaran untuk anakmu tidak diajar. Nangkap nggak ini? Jangan serahkan pengajaran anakmu kepada guru sekolah minggu atau kepada guru-guru di sekolah. Itu bukan anak mereka. Engkau yang bertanggung jawab harus mendidik anak-anakmu sendiri. Kalau engkau berkata bahwa saya bukan sebagai guru, tetapi Tuhan memanggil kita orang tua untuk mengajar anak kita. Meskipun engkau bukan predikat sebagai guru. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa sebetulnya predikat atau jabatan sebagai guru itu bukan jabatan hanya sekedar profesi. Tetapi itu adalah merupakan panggilan dalam hidup kita yang Tuhan berikan untuk kita berfungsi atasnya. Dan guru yang paling berinfluence dalam kehidupan kita, orang tua kita. Ada banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa perbuatannya pasti akan ditiru oleh anak-anaknya. Walaupun dia berkata dengan sangat sopan, sangat baik, tetapi yang dia tidak lakukan di depan anaknya, Tuhan akan mengeksposnya di depan anak-anaknya. Terlalu banyak yang saudara tidak mengerti hal ini. Saudara pikir kalau di depan anak kita harus baik. Salah satu contohnya, saudara, kita tidak pernah mengajarkan anak kita bohong. Tapi dari mana bohong itu datang? Nah, karena kita suka bohong. Anak akan mengcopy habis. Jadi saya tidak panjang-panjang lagi karena ini minggu lalu sudah saya jelaskan. Yang kedua dikatakan juga dalam Yohanes 20 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Jadi Yesus adalah seorang guru dan Yesus juga seorang Tuhan. Tuhan bukan seorang ya kayaknya. Tuhan aja nggak pakai orang ya. Orang ya orang bukan Tuhan. Nah tapi Yesus adalah manusia dan Tuhan. Kemarin di ibadah Aceh Ambassador Celebration, saya mengajar bahwa dia juga sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Anak manusia dibilang anak Maria. Tetapi dia juga dibilang anak Tuhan. Jadi itulah jati diri Tuhan yang seharusnya
kita kenal. Yesus adalah guru di atas segala guru. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 13 berkata, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah engkau perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi dari mulut Yesus sendiri tercetus mengeluarkan suatu deklarasi bahwa dia adalah memang seorang guru dan juga seorang dan juga Tuhan. Jadi dia adalah kebenaran dan juga dia adalah yang mengajarkan kebenaran. Sekarang kita lihat lebih dalam. Jesus is the truth. The truth is not only just the confidence you have. Kebenaran bukan cuma pengajaran yang engkau tahu. Pengajaran bukan cuma pengertian yang engkau tahu. Tapi kebenaran adalah sebuah atau seorang pribadi. The truth is a person. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengakui dirinya adalah seorang kebenaran, sebuah pribadi kebenaran. Jadi kalau saudara mau mengajarkan kebenaran firman, tetapi saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman, maka saudara sudah melanggar hukum Tuhan bahwa kebenaran adalah sebuah pribadi. Kebenaran not your confidence. Kebenaran bukan keyakinan. Kebenaran bukan pengetahuan. Kebenaran bukan filosofi. Tapi kebenaran adalah sesosok pribadi. Dan kebenaran yang mutlak cuman ada di dalam Yesus. The truth, kebenaran itu adalah the light of the world. Saya sengaja cepat supaya nanti saya nggak bisa selesai. Kalau nggak selesai. Kalau saudara ingin mendengarkan bagian ini, saudara bisa ke YouTube. Saya sudah direkam minggu lalu. Jadi the truth is the light of the world. Kebenaran itu adalah terang dunia. Waktu Yesus ada di muka bumi, dia berkata, akulah terang dunia. Tetapi waktu Yesus terangkat naik ke sorga, dia berkata, you and me is the light of the world. Kenapa? Dia berkata kita adalah terang dunia, bukan lagi dia. Karena roh Tuhan, yaitu Roh Kudus dan firman yang dia sudah berikan kepada kita, hidup di dalam kita dan ada terang di dalam kita. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan, saya kadang-kadang tidak mengerti dan merasa aneh. Kalau ada banyak anak Tuhan takut akan masa depan, takut akan kegelapan, takut akan keadaan dunia yang semakin hari semakin penuh dengan kegelapan. Kenapa? Saudara, sebuah lilin menyala. Setempat segelap apapun tidak akan gelap lagi. Akan menjadi terang. Benar dunia ini akan semakin hari akan semakin gelap. Tetapi kalau engkau punya kebenaran, punya terang, ngapain harus takut? Karena kemanapun engkau pergi, engkau membawa terang. Tempat yang sangat gelap sekalipun tidak gelap lagi karena ada terang. Nah, engkau berkata, Pak, terang saya nggak kuat, nggak 1000 watt, nggak butuh 1000 watt, 5 watt, 10 watt. Engkau kemanapun engkau pergi, engkau akan bawa terang. Mengerti sekarang? Jangan takut akan kehidupan, jangan takut akan masa depan. Pak, nanti anak-anakku gimana, nanti cucuku gimana. Pak, hidupilah kebenaran, engkau akan punya terang. Dan pada waktu hidup kebenaranmu nyata, maka anak-anakmu akan mendapat terang itu juga. Dan anakmu akan membawa terang kemanapun dia pergi. Amin. The truth is come from God, become a flesh. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. The truth
Tadi sudah saya singgung, pribadinya naik ke surga. Tetapi pribadi yang menggantikan yaitu Roh Kudus dan firman tinggal di dalam kita. So, kita tidak perlu merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu dia berkata dalam Matius pun, I am Immanuel. Akulah Allah yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan kata Immanuel ini, kata penyertaan ini, dengar baik-baik. Tidak terbatas waktu Anda sedang dalam rohani yang on top. Meskipun Anda sedang ada di rohani yang di bawah, di lembah-lembah, tetap Tuhan menyertai. Bahkan sekali lagi, saya mau memberikan pernyataan. Waktu engkau jatuh dalam dosa pun, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Ada banyak hamba Tuhan berkata waktu engkau jatuh dalam dosa, Tuhan meninggalkan engkau. No. Tuhan tidak meninggalkan kita waktu kita jatuh dalam dosa. Kita yang melangkah jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, dengar baik-baik. Bisakah kita bertobat? Gak bisa. Kita akan terus hidup di dalam dosa. Nah, yang membuat kita bertobat bukan khotbah saya, bukan khotbah Yosi, bukan khotbah Ibu Gembala, bukan saudara dengar preaching dari televisi dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saudara bertobat adalah karena Tuhan yang ada di dalam saudara menegur saudara, membangkitkan rohani saudara lewat entah itu buku, entah itu TV, entah itu pelajaran, entah itu ibadah, entah itu KM. Saudara mendengar sesuatu dan trigger something dan membuat kau sadar dan bertobat. Itulah kerja Roh Kudus. Jadi adalah bohong kalau kita berdosa, Tuhan meninggalkan kita. Cuman ya saya berkata, memang kita merasa jauh karena kita yang melangkah keluar dari anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Nangkap? Sampai waktunya genap. Bahkan Tuhan terus akan menyadarkan kita. Sebetulnya saudara sadar atau enggak, waktu engkau mau jatuh dalam dosa, ada perasaan takut enggak? Ada perasaan gak enak gak? Ada perasaan gak sejahtera gak? Nah itulah sebetulnya kerja Roh Kudus. Kalau saudara berbuat dosa tidak pernah mengalami seperti itu, saudara bukan jatuh dalam dosa. Saudara sudah hidup dalam dosa. Nangkep perbedaannya? Kalau kita jatuh, gak ada orang gedebuk jatuh. Aduh gila enak banget tadi gua jatuh. Ada gak yang begitu? Gak ada. Begitu kita gedebuk jatuh. Aduh kok bisa ya gua jatuh. Bodoh banget gua ya. Tadi ada kulit pisang aja masa gua gak lihat sih gitu loh. Jadi ada orang jatuh, ada orang hidup dalam dosa. Nah ini perbedaannya. Jadi kuasa Roh Kudus itulah yang hidup di dalam kita. Yang membuat kita menyadari kita sudah jauh dari Tuhan dan kita perlu kembali. Lalu yang berikut kebenaran itu adalah roti yang turun dari sorga. Yaitu firman Tuhan, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Nah pada waktu saudara ada di dalam kebenaran dan saudara hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang saudara percayai, kebenaran yang saudara hidupi itu akan membebaskan kita. Amin. Akan membebaskan kita dari segala kebodohan kita, dari segala belenggu dan ikatan kita. Jadi belajar firman, mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman, itu kunci kita hidup dari kemenangan demi kemenangan. Jadi akan membebaskan kita dari kebodohan, dari belenggu dosa, dari kebiasaan buruk, dari segala macam masalah. Kita pasti akan dibebaskan. Lalu yang kedua sekarang. Saya minggu lalu sudah menyinggung Jesus is a teacher. Jesus is the teachers of the truth and Jesus is the persons of the truth and in him it is all the truth. Kalimat terakhir saudara perlu perhatikan. In him it's all the truth.
Banyak nabi mengajarkan sebagian kebenaran. Gembala saudara pun mengajarkan sebagian kebenaran. Karena saya belum hidup 100% di dalam kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa pun mengajarkan sebagian kebenaran. Hanya Yesus yang mengajarkan total the truth. Dan hanya Yesus yang berkata, I am the truth. Jadi jangan pernah meragukan pribadi dan pengajaran Yesus. Kalau ada banyak pengajaran di luar sana yang sepertinya kelihatannya make sense, baik, saudara boleh terima, tetapi jangan terima itu sebagai kebenaran. Apalagi yang make sense kadang-kadang menjadi substitute atau penukaran dari total the truth. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dasar pengertian kita akan kebenaran atau pribadi Tuhan itu kalah kuat dengan apa yang kita dengar dari luar sana yang mungkin saudara sudah hidupi dari kecil. Lihat orang tuamu, lihat tetanggamu, lihat orang-orang yang Anda kagumi hidupnya seperti itu. Kok mereka semua oke-oke saja, tapi saudara bisa lihat anak-anak Tuhan hidupnya kadang-kadang jatuh bangun, banyak masalah dan banyak persoalan. Jadi kita lebih memilih yang kita pandang menurut kita bagus. Padahal itu half truth atau part truth. The total truth hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke. Jesus teaching will challenge you. Pengajaran Tuhan akan menantang kita. Ayatnya, saudara yang minggu lalu nggak datang boleh lihat ini. The sermons of the mount is the greatest sermon ever been preached by the greatest preacher ever alive. Tetapi saya nggak akan lama-lama, ini waktunya sudah hampir 30 menit, saya akan teruskan. Lalu the challenge to sign and doing good. Tantangan dari Tuhan, pengajaran atau kebenaran dari Tuhan akan menantang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan dibalik, perbuatan baik tidak membenarkan saudara. Nangkep gak ini? Saya sering ketemu dengan orang saya bertanya gini, kenapa sih kamu belum dibaptis? Pak, saya belum baik, saya masih banyak kesalahan. Nanti kalau saya sudah baik, baru saya dibaptis. This is totally wrong. Tapi juga ada banyak orang yang sudah dibaptis dan lahir baru, tidak melakukan kebaikan. Ini opposite yang sama salahnya. Kebenaran akan membuat kita bertemu dengan Tuhan. Baptisan merupakan jalan untuk kita deklarasi bahwa kita mau melakukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan kebenaran yang kita lakukan di dalam firman Tuhan tidak menjamin keselamatan saudara. Tidak menjamin kebaikan saudara. Nangkap gak ini? Bingung kan? Jadi contoh perbuatan baik yang sering kali disalahartikan adalah menyantuni janda-janda dan memberikan persembahan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Orang-orang sana bilang sedekah. Dan mereka mengimani bahwa perbuatan baik ini akan mengurangi dosa mereka. Tapi pengertian kebenaran secara Alkitab ini tidak benar. Menyantuni orang miskin bukan untuk mengurangi dosa saudara. Memberikan persembahan kepada janda-janda, kepada yatim piatu, bukan untuk mengurangi dosa saudara. Yang hanya bisa mengampuni dosa saudara adalah korban tubuh dan darah Kristus. Tetapi setelah saudara menerima korban tubuh dan darah Kristus, saudara tidak bisa lagi menjadi pelit. Kalau saudara pelit, pertobatan saudara diragukan. Kenapa? Karena di dalam kitab Wahyu pasal 21,
orang pelit tidak ada di surga. Nah loh. Jadi kalau ada orang bertobat, lahir baru, masih pelit, masih hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara belum lahir baru. Dompetmu nggak ikut dibaptis mungkin. Ya, kantongmu kau tutup waktu dibaptis pakai plastik. Maybe. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa pada waktu kebenaran itu akan men-challenge kita, menantang kita untuk melakukan kebenaran. Ada orang yang sudah lahir baru tidak tertantang untuk berbuat baik. Nah, salah banget lagi. Ya, tetapi ada orang yang berkata, saya tuh sudah berbuat baik, saya nggak perlu Tuhan. Itu juga salah. Oke. Lalu yang berikut. Tuhan Yesus akan menantang kita untuk mengasihi orang lain. Dikatakan Matius 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, pengajaran kebenaran, betul kan? Nah ini, betul kan Yesus berkata bahwa dia adalah kebenaran. Tetapi juga dia adalah kasih. Anak muda, saya mau katakan kasih adalah cinta, betul? Ada banyak pendeta bilang kasih dan cinta itu beda, Pak. Saya bilang, ya terserah lu dah. Tapi menurut saya kasih dan cinta itu podo wae, sama saja. Nah, ada banyak orang berkata cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi menurut ayat ini, saudara lihat, kasihilah siapa? Kasihilah siapa? Coba ngomong sebelahnya, kasihilah siapa? Musuhmu. Nah, kalau kita berpikir cinta tidak bisa dipaksakan, makanya kita akan berkata impossible ini. Tapi saya mau ngomong gini, cinta is not a feeling. Cinta is about your commitment to do it. Jangan loncat dari tempat duduk saudara. Cinta bisa diperintah. Tuhan sendiri yang berkata, cintailah musuhmu. Perintah bukan? Perintah. Iya Pak, mana mungkin gua cinta musuh suami gua aja gua sebel. Istri gua aja gua sebel. Nah, ya, kenapa seperti itu terjadi? Karena saudara belum melihat kebenaran yang ada di dalam diri Yesus sebagai kebenaran yang saudara harus lakukan. Anak muda cinta bukan datang dari mata turun ke hati. Anak muda cinta bukan dari datang perhitungan kira-kira dia begini cocok buat masa depan gua. Itu perhitungan antara rugi dan untung. Tapi cinta yang benar adalah di-ignite dari Tuhan. Ini cinta antara cowok cewek lo ya. Di-ignite dari betul-betul ketemu dan bukan jatuh cinta pada pandangan pertama kiwir lihat bunga gitu. Bukan seperti itu. Ada banyak anak-anak muda berkata aku betul-betul cinta kepadanya, contohnya kalau aku makan di piringku aku lihat wajahnya. Kalau aku mau tidur di bantalku aku lihat wajahnya, Masya Allah. Itu lagi jatuh cinta, tapi kalau lagi udah kawin, udah nikah baru 1 tahun, 2 tahun. Ampun deh gue liat mukanya sebel banget gitu loh. Saudara, cinta is not a feeling. Garis bawah ini. Cinta is a person. Dan saudara dengar baik-baik. Tidak mungkin bisa mencintai orang lain tanpa saudara menerima pribadi Yesus. Kenapa? Because we don't have love. Kita tidak punya kasih.
Karena pada dasarnya kita semua selfish. Kita mengasihi kalau ada udang di balik batu. Kita bisa baik kepada orang itu dengan harapan nanti dia akan berbuat baik kepada kita. Itu bukan cinta, itu business transactions. Itu makanya pasangan suami istri juga banyak yang tidak langgeng karena pengertian cintanya keliru. Dia bilang, Pak, saya ini sangat cinta kepada suami saya. Tapi kalau terus-terusan saya harus memberi cinta, lama-lama stok cinta saya juga habis, Pak. Sudah nangkap ini? Kenapa? Karena pengertian cinta yang kita terima, take and give. Dia membutuhkan baru bisa memberi. Sayangnya dia membutuhkan dari suaminya atau dari istrinya, dari anaknya, dari temannya, dari gembalanya baru bisa memberi. Nah ini yang salah. Take and give dengan jurusan yang benar tidak salah. Engkau harus mengambil dan menerima cinta Tuhan dan baru engkau bisa membagikan kepada orang lain. Jangan berharap mengambil cinta dari orang lain. Nangkap gak ini? Jadi stok cintamu gak akan pernah habis. Kenapa? Karena Tuhan ada. Saya berkali-kali tercengang dengan sepasang suami istri yang dulunya kelihatan romantis, baik, luar biasa. Aduh. Tapi tiba-tiba dia bilang, Pak, cinta saya kepada istri saya sudah habis. Hah? Kok bisa? Saya bilang kembali kepada Tuhan. Loh, tidak ada hubungannya. Saya cinta Tuhan, saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi saya sudah nggak bisa mengasihi istri. Oh my God. Pengertian apa lagi nih cinta yang seperti ini? Karena pengertian doktrin yang dia terima di luar berbeda dengan ini. Saya mau berkata tidak ada cinta yang terpisahkan dari kasih Tuhan. Kalau kita dengan suami atau istri dengan anak, kita tidak bisa mengasihi dengan benar. Dengar baik-baik. Itu tanda kasih kita dengan Tuhan juga sedang tidak baik. Apa yang kita lakukan adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam kita. Bohong kalau saudara mengasihi anakmu dengan benar, saudara tidak mau berkorban buat anakmu. Saudara tidak mau berkorban buat suamimu, buat istrimu. Oke. Cepat. Oke. Pengajaran kebenaran yang Tuhan berikan akan menantang kita untuk mengasihi orang. Dan pengajaran yang dari Tuhan buat kita akan menantang kita untuk berdoa bagi orang yang kita kasihi. Pengajaran yang dari Tuhan tentang kebenaran akan membuat kita juga menjadi seorang pemberi. Oke, yang kelima, pengajaran atau kebenaran yang dari Tuhan akan membuat kita 100% bergantung kepada Tuhan. Nah kalau saudara tahu bahwa semuanya dalam pribadi Tuhan, kenapa kita nggak bergantung kepada dia? Kenapa kita bergantung kepada suami kita, kepada istri kita, kepada gembala kita? Dan itulah ketergantungan yang salah yang membuat kita sering kecewa, sering luka. Karena Tuhan mau kebenaran atau pribadinya adalah yang menjadi segala-galanya dan menjadi acuan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, tantangan dari Tuhan mengenai kebenaran akan menantang kita untuk melakukan kebenaran kepada orang lain. Karena kita sudah terima kebenaran, kita terima kebaikan, maka kita akan melakukan kebaikan juga kepada orang lain. Sama seperti saya katakan tadi tentang cinta, tentang kasih, tentang memberi dan lain sebagainya. Jesus teaching sekarang will challenge you. Will change you. Tadi challenge sudah selesai. Sekarang Jesus teaching will change you. Pengajaran dari Tuhan Yesus atau pribadi kebenaran Tuhan Yesus akan mengubah kita. Kalau tadi menantang kita untuk berubah, sekarang
memampukan kita untuk berubah. Bukan cuma menantang, tapi memampukan kita untuk berubah. Kita lihat ayatnya. Oke, sebelum ayatnya ada statement yang saya buat, saya lupa. Ini bicara tentang professional skill. Teaching the word of God is not a career, professional or skill, but a calling to teach what you doing and do it what you are teaching. Khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, seperti saya katakan tadi, juga orang tua yang punya anak, bahwa engkau dipanggil untuk menjadi seorang pengajar, bukan pengajar yang profesional. Mungkin saudara berkata, oh saya tidak semampu Pak Samuel, Ibu Gembala untuk mengajar. No problem. Tetapi saudara diminta oleh Tuhan dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengajar apa yang saudara tahu, apa yang saudara bisa. Nah untuk itu saya mau para orang tua, pada orang ayah yang ada di sini untuk upgrade dirimu, untuk belajar firman dan hidup di dalam tuntunan firman. Sehingga pada waktu anak orang di sekitarmu termasuk anakmu, suamimu, istrimu melihat engkau. Mereka melihat pengajaran itu hidup di dalam engkau. Bukan cuma pandai berkhotbah, tetapi tidak bisa melakukannya. Nah, maaf saya harus bilang, banyak para pengkhotbah yang termasuk hebat, terkenal, pandai mengajar, tetapi tidak pandai menghidupi pengajarannya. Dan ini yang sering kita sebut bagi kalangan pelayan-pelayan Tuhan, anak pendeta atau anak gembala lebih bandel daripada anak jemaat. Saudara tahu kenapa? Karena bapak gembalanya, ibu gembalanya, atau papa mama sang anak melihat papanya punya waktu banyak untuk mempersiapkan khotbah, berkhotbah dan melakukan apa yang dia pikir sebagai profesi gembala, pengajar, pendidik. Tetapi dia lupa untuk ambil waktu untuk bersama dengan anak dan hidup di dalam bersama dengan anak. Nah, menurut saya orang-orang seperti ini terjebak dalam kebodohan. Orang lain diselamatkan, wah luar biasa khotbahnya, banyak mengubah orang lain, banyak membuat paradigma baru bagi orang lain. Tapi anaknya sendiri terhilang, dia tidak perhatikan. Menurut saya betapa bodohnya orang-orang seperti ini. Dan termasuk banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka melakukan ini karena mereka terjebak dengan tipuan iblis. Untuk punya jemaat besar. Untuk menjadi terkenal lewat TV, lewat media, lewat pelayanan. Sehingga pencurahan waktu yang dia pakai adalah untuk membesarkan semua pelayanan. Tanpa dia memperhatikan yang paling penting. Yang paling dekat dengan dia, istri dan anak-anaknya. Nah, saya sudah mengerti ini sejak awal dan saya memperhatikan begitu banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam jebakan seperti ini. Nah, saya berkata dan berprinsip dengan Tuhan, saya berkata begini. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau jadi berkat di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apalah untungnya nama saya terkenal, pendeta yang hebat, KKR-nya luar biasa, sering menyembuhkan orang, tetapi anak saya sendiri menderita tidak dibapai. Aduh, pulang nangis Bombay, India, Cina, Turki. Sekalian semua, kenapa? Karena saudara, melihat orang diselamatkan itu kebahagiaan. Tetapi melihat kehilangan darah daging kita itu kehancuran total. Lebih baik kita menjadi sedikit berkat bagi orang lain. Dan kita punya waktu yang banyak untuk keluarga dan anak-anak kita. Dan jangan hukum mereka dengan pengertian, kamu harus mengerti ya, papi punya panggilan ini di sana.
Kamu harus begini. Keluarga kita korbankan. Dengan kata lain, demi untuk panggilan hidup kita. Which is panggilannya juga belum tentu benar. Karena Tuhan tidak pernah memanggil seseorang untuk jadi hebat. Untuk jadi besar. Untuk jadi terkenal. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemberita kabar baik Injil. Nah, pemberita kabar baik Injil tidak perlu harus KKR. Tidak perlu harus bikin acara-acara besar. Dalam setiap hidupmu, sampaikan kebenaran firman. Bukan cuma lewat mulutmu, tapi lewat sikap hidupmu di rumah. Saya dari dulu berkomitmen, kalau saya lagi liburan keluarga, ada orang tiba-tiba undang saya pelayanan, saya katakan enggak. Saya mau waktu keluarga saya tidak terganggu. Dulu saya pernah kejebak. Kemanapun saya pergi, saya bawa buku pelajaran, saya belajar, saya gini. Tapi satu kali saya lupa berapa tahun yang lalu sebelum saya menikah. Dia bilang gini, Pap, bukankah waktunya Pap udah cukup belajar? Sekarang ini waktu kita jalan-jalan, ayo dong sama-sama jalan-jalan. Itu kayak tempelengan buat saya. Jadi sejak hari itu, saya kemanapun liburan keluarga, nggak bawa buku-buku lagi. Kenapa? Karena saya mau enjoy bersama dengan mereka. Ini waktu buat mereka gitu loh. Dan saya nggak mau diganggu waktu berkeluarga saya. Bukan karena egois, bukan karena selfish, pendeta kok nggak punya waktu pelayanan. Ada waktunya pelayanan, ada waktunya untuk berkeluarga. Seperti kemarin kita liburan keluarga ke Seoul, Korea Selatan. Banyak orang tanya, Pak enjoy Korea? Saya bilang ya puji Tuhan. Saya lebih enjoy waktu bersama dengan mereka. Daripada enjoy makan, shopping dan lain sebagainya. Melihat mereka bersuka cita, saya sangat senang. Ini not lip service. Tanya sama istri saya. Tanya sama keluarga saya. Kalau saya dibilang enjoying, no. Saya lebih enjoy bersama dengan mereka. Begitu mereka bersuka cita, mereka happy. Mereka beli baju, mereka makan, saya ikut happy. Get the point? Walaupun untuk itu saya harus korban. Korban duit, gak dibayarin, bayar sendiri, bahkan bayarin. Ada sacrifice yang harus kita kerjakan untuk supaya kita bisa berbahagia bersama dengan keluarga kita. Kebersamaan. Jesus teaching. Kelewat ya? Betul kan? Ya. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi sebagai anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Satu lagi kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Jesus will change you. Kebenaran yang engkau yakini dan yang kau lakukan akan mengubah saudara untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya suka dengan statement, bukan dari saya, nggak tahu siapa yang memulai. Hey, I am not a finished product. I am under constructions. Sampai kapanpun saudara dan saya tidak pernah menjadi finished product. Karena kalau saudara sudah menjadi finished product, you already become like Jesus. Saudara sudah menjadi serupa dengan Yesus. Hanya kematian atau rapture yang membuat kita serupa dengan Yesus. Selama kita masih hidup di dalam daging dan di atas muka bumi ini,
kita masih under construction. Nggak peduli saudara sehebat apapun rohanimu, sehebat apapun doamu, sehebat apapun pemberianmu, sehebat apapun sikapmu, we are tend to be make a mistake. Dan bersyukurlah kita buat kesalahan. Loh kok bisa Pak? Itu tandanya kita masih perlu Tuhan. Amin. Kalau kita sudah merasa diri kita sudah sempurna, kita nggak perlu Tuhan. Ini orang paling celaka di dunia. Karena dia sudah mengambil kemuliaan Tuhan. Dan dia sudah tidak bisa lagi bertobat. Dan dia sudah tidak bisa lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Karena dia bilang, buat apa? Oke. Oh, mundur, maju. Nah ini statement yang saya. Yuk kita baca 2-3. As we keep our eyes on Jesus, the Holy Spirit who lives in us will transform our life to be more and more like Jesus. Nah ini penting buat kita. Jadi kalau ada orang negur saudara, hey kamu saya lihat kok begini. Mari kita uji teguran itu. Betul enggak? Kalau betul, dengan rendah hati mari kita akui. Sorry ya, aku salah. Tapi kalau teguran itu enggak betul, ya kita bilang aja sama dia, thank you buat teguranmu. Enggak perlu balas, aku enggak seperti itu kok, aku gini-gini. Enggak, jangan membenarkan dirimu. Karena sering kali kita diajar, kritikan itu tidak baik. Saya mau berkata, most likely kritikan itu memang tidak baik. Tapi di dalam ketidakbaikan kritikan, pasti ada tersembunyi remah-remah kebenaran untuk kita pelajari dan kita terima. Tidak 100%, tetapi marilah kita being humble untuk diproses dan dikoreksi. Karena kita belum sempurna. Dan maaf, orang yang paling sering mengkoreksi kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau dalam hal ini saya, ibu gembala. Bukan karena dia benci saya. Bukan karena dia mencari-cari kesalahan saya. Tetapi dia mau supaya saya seperti Tuhan. Tidak ada cacat dan itu kesalahan dia. Lihat gak? Sering kali kita beradu argumen itu karena seperti itu. Orang yang mengasihi kita mau melindungi kita supaya kita tidak berbuat salah. Dan itu kesalahan. Saudara tidak bisa melindungi orang yang kau cintai untuk tidak bersalah. Biarkan dia salah. Nanti Tuhan yang akan menegurnya. Istri-istri manggut-manggut. Kenapa? Karena memang suaminya pada keras kepala seperti bapak gembalanya gitu loh. Iya kan? Manggut. Iya benar gitu loh. Tapi mari kita belajar bahwa sesungguhnya bapak-bapak, perkataan istrimu itulah perkataan kasih. Kadang-kadang kasihnya berdasarkan pengertian dia sendiri. Ya sudahlah kita terima. Amin. Ini lagi enggak curhat, enggak curhat tapi lagi menceritakan kasus yang sebenarnya terjadi. Proses di antara kehidupan manusia itu terjadi demikian. Kita akan dikoreksi oleh orang yang dekat dengan kita. Dan dengar baik-baik, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling cenderung menyakiti kita. Nah kamu begini, suami istri adalah bohong. Saya kasih ilustrasi, masih buru lah. Waktu kita mau disalib, salib itu yang membuat kita semakin lebih baik, betul? Betul nggak? Nah, katakan saya ini memang saya terbukti orang yang paling tahan sakit. Saya pernah infeksi kuku, saya nggak ke dokter, saya korek kuku saya berdarah semuanya itu. Kan orang pada milih saya nggak. Saya tetap aja lakukan, saya gunting kuku saya robek kulit saya. Jadi istri saya sampai bilang, aduh kamu tuh, saya orang yang paling tahan sakit. Salah satunya.
Ke fisio juga dipijit sama mereka, keras, dia bilang kurang keras. Lebih keras lagi sampai fisioterapisnya, kamu kok stubborn amat? Iya, I like it, saya bilang kayak gitu. Terus dia juga bilang, kamu salah satu orang yang paling tahan sakit yang saya tahu, dia bilang gitu. Saudara, seorang yang paling tahan sakit. Tetapi, sampai mana tadi hilang ceritanya tuh? Salib. Gara-gara tahan sakit tuh disalib. Saya tahan sakit kan, saya naik ke atas salib. Saya bisa pantek tangan saya, yang kiri. Tok, tok, tok. Saya bisa pantek kaki saya. Tok, tok. Betul? Siapa yang mau mantek sebelah kanan saya? Siapa yang mau mantek tangan saya? Lydia, istri Lydia. Siapa lagi? Kalau saudara baca cerita silat, ada pendekar yang dari jarak jauh pakai ilmu pedang. Cedok di pantek ini. Tapi sayangnya di Alkitab nggak ada cerita silat. Jadi orang yang bisa menyalibkan Anda adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Ini saya kasih cerita ilustrasi ini. Supaya saudara mengerti, anak Anda, suami Anda, istri Anda, orang yang paling dekat dengan Anda, jemaat Anda, bahkan orang yang paling Anda kasihi, adalah orang yang paling capable untuk menyalibkan kita. Dan jangan pernah sakit hati dengan itu. Dan itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan buat kita. Untuk kita semakin menjadi serupa dengan Yesus. Kok gak ada kata amin dari tadi ya? Karena khotbahnya kok gak berkat om, gak mulia om, khotbahnya kok proses terus. Ya inilah sebetulnya tahapan yang kita perlu hadapi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita sering bilang segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita yang bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, kita tahu teorinya persis bahwa kita diubah menjadi seperti Yesus, tetapi pada waktu kita disakiti, disalibi seperti Yesus, kita berontak, kita nggak kuat. Kita pengen tahu hasilnya doang, pengen jadi seperti Yesus, berjalan di atas air, kiwir. Kita pengen menengking setan, setan keluar, tapi kita nggak mau prosesnya direndahkan, disakiti, dilukai. Dan kita sering berpikir, itu kan sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Jadi itu sebabnya kita gak perlu disalib. Iya, engkau gak perlu disalib secara fisik. Tapi penyalipan daging kita, penyalipan kehidupan kita, hati kita itu pasti terjadi. Itu yang disebut sunat batiniah. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ujungnya tetap adalah kemuliaan, bukan nama kita, dimuliakan untuk menjadi seperti Yesus. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan dan yang dipuji. Kalau ada orang muji saudara, waduh Pak, khotbahnya bagus. Jangan bilang iya. Kamu gak tahu persiapan saya berapa lama. Kamu gak tahu saya belajar berapa lama. Please. Kalau ada orang muji, Pak khotbahnya bagus tadi memberkati saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Manusia gak pengen tanya, Bapak berapa lama sih nyiapin khotbah. Bapak belajarnya berapa lama. Mereka gak pengen tahu. Tapi yang mereka tahu ujungnya memuliakan Tuhan. Nah, mari kita ikuti. Biarlah kemuliaan yang mereka berikan kepada kita kembalikan untuk Tuhan. Pak, bajunya bagus, Tuhan yang berkati. Amin. Pak, sepatunya bagus, pemberian lewat Tuhan. Amin. Semuanya untuk Tuhan. The greatest resources teaching is not your reference. The greatest resources your teaching is your Bible.
Sekarang hopefully cukup waktunya. Kok? Ya. Jesus teaching, ini penting, will cheers you. Pengajaran kebenaran dari Yesus, walaupun Anda dalam proses, walaupun Anda sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Anda tidak akan kekurangan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kalau Anda dalam proses, Anda tidak mengalami sukacita, tanda tanya, apakah Anda sudah berjalan dalam kebenaran yang Yesus mau kita kerjakan? Mungkin menangis, air mata bercecer. Mungkin saudara puasa. Mungkin saudara mengalami tusukan-tusukan. Aduh, persoalan-persoalan. Aduh. Tapi di dalam hatimu engkau mengalami damai. Kekuatan yang dari Tuhan yang melampaui segala akal, segala pikiranmu. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Udah. Nah saudara, waktu kita diproses seperti saya bilang tadi, waktu kita naik ke atas kayu salib, nggak enak, sakit. Nah janganlah berfokus, lu istri gua yang nyelipin gua, lu anak gua yang nyelipin gua, lu orang pekerja gereja gua yang nyelipin gua. Jangan lihat itu. Siapapun yang menyalipkan Anda, tapi lihatlah, dengar baik-baik, semua itu terjadi karena sudah diizinkan oleh Tuhan. Nangkap nggak? Kita seringnya salah fokus. Kita lihat dia yang ngerjain gua. Emang salah gua sama dia apa? Emang apa yang gua lakukan bagi dia? Saudara tidak perlu nuntut apa yang gua lakukan bagi dia. Tetapi semua yang terjadi dalam hidup kita sudah diizinkan oleh Tuhan. Tadi Roma 8. Yang kemudian yang kita harus pegang lagi bahwa tidak ada satupun rambut jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan, betul? Jadi apapun yang kita tidak sukai itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan fokusnya kita lihat tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan dia. Dimanapun dia berada kita selalu berada. Nah pikiran kita dimanapun dia berada kita selalu berada adalah selalu surga, betul nggak? Selalu tempat kemenangan, selalu tahta kasih karunia Allah. Tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa Yesus pun mau di mana dia berada, kita berada di mana? Salib. Nah, ke waktu bagian salib, saudara bilang, gua escape, nggak bisa, kan dia udah naik ke salib, gua nggak perlu disalib. Siapa bilang? Yesus berkata begini, barang siapa orang yang mau mengikut aku, hendaknya harus memikul salib dan menyangkal dirinya sebulan sekali. Amin. Berapa? Setiap hari. Nah kalau ayat yang seperti ini kita belaga lupa. Aku mau jadi seperti Yesus dalam kemuliaannya, dalam kuasanya, dalam keindahannya. Tapi kita gak mau jadi seperti Yesus di salibnya. Padahal Paulus berkata, siapa yang sudah disalibkan akan menanggalkan dosanya. Waktu kita hidup dalam penyangkalan diri dan pikul salib tiap hari, maka kemuliaan Tuhan pun akan ada bersama dengan kita. Amin. Mungkin orang yang menyakiti Anda, gembalamu. Mungkin yang menyakiti Anda, ibu gembalamu. Jangan benci orangnya, kita sudah masuk jebakan setan. Mari kita lihat itu adalah proses kebaikan Tuhan untuk kita. Dan saya sering berkata begini, kalau saudara disakiti oleh orang yang di bawah saudara, saudara sedang dipakai Tuhan untuk memproses dia. Betul nggak? Tapi kalau saudara disakiti oleh orang yang di atas saudara, orang tuamu,
gembalamu, itu tandanya saudara sedang dinaikkan untuk tempat yang lebih tinggi. Ikuti jalurnya, jangan merasa sedih, jangan merasa bilang, kan gak seharusnya Bapak Gembala begitu. No, Tuhan sudah izinkan hal itu terjadi untuk membuat kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Oke, lalu kita lihat Markus. Markus 4 ayat 38-39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu lalu berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Ayat ini saya sodorkan kepada kita sebagai bukti. Jesus care about you in every circumstances of your life. Yesus meninggalkan murid-muridnya, membiarkan murid-muridnya pergi lebih dulu di Danau Galilea. Lalu danau itu menjadi badai dan hampir membinasakan murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya pun berkata, Yesus engkau gak peduli sama aku, sama kami. Waktu saudara disalibkan, waktu saudara diproses untuk mengalami kebenaran. Seringkali saudara berkata, Tuhan, aku gak layak, aku gak pantas dapat ini semuanya. Kenapa begini, kenapa begini. Nah, banyak yang bertanya, tidak salah kenapa. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan memperhatikan Anda. Tuhan memperhatikan saya. Dan pada saat titik terendah, Tuhan datang dan menghardik badai. Perhatikan ini. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh persoalan berat yang sedang saudara hadapi. Yang secara nature itu hal yang paling sulit untuk kita hadapi. Nggak ada satu orang pun bisa mengendalikan nature. Tapi Yesus kan. Amin. 2 ayat lagi kita akan selesai. Karena memang udah selesai waktunya. Matius 6 ayat 31-32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum dan apakah yang kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu ini surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Singkat saya mau ngomong begini. Banyak ayat ini disalahgunakan oleh para pendeta. Berkata jangan peduli. Oh kita mah gak mencari harta dunia. Kita gak mencari kepentingan-kepentingan dunia. Kita mencari kepentingan Tuhan. Apakah ayat ini berkata begitu? No. Ayat ini berkata, coba ayat yang ke-32 berkata. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betul. Tetapi ada ayat yang berikutnya. Akan tetapi, apa? Kita baca keras-keras 2, 3. Bapakmu ini surga tahu bahwa kamu juga perlu. Loh, Tuhan tahu gak kita perlu barang-barang? Perlu, salah gak? Enggak, yang salah jangan beli kredit. Di Indonesia banyak sekali beli kreditan, cicilan, tas branded, cicil 12 kali, 24 kali. Saudara menginginkan barang yang bagus bukan hal yang berdosa. Dan jangan berkata bahwa semakin kamu sederhana, kamu semakin rohani. Rohana. Gak salah menginginkan barang-barang bagus. Tapi yang salah adalah kalau kita berkata, tanpa barang bagus itu, hidupku gak berarti. Nah, ini sudah jadi berhala. Berarti engkau lebih mengutamakan keinginanmu daripada Tuhan. Ada di sini yang suka barang jelek? Ada? Kalau ada boleh naik sini. Saya tua. Gembalamu salah satu orang yang paling suka barang bagus. Nah saudara kan lihat dari atas ke bawah gak ada barang jelek yang saya pakai. Apa itu dosa? Enggak. Tuhan tahu pada waktu kita memakai atau tidak memakai, tetap memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saya punya barang-barang branded, dikasih orang, tapi saya pun punya barang-barang yang tidak branded. Tapi saya nggak pernah beli barang yang tidak bermerek.
Ada banyak orang bangga beli barang yang tidak bermerek. Saya bilang salah. Mereknya terkenal atau tidak terkenal, itu tetap ada mereknya. Iya kan? Saya pakai semuanya. Kalau saya lagi diundang ke pesta orang-orang yang snob, yang kaya raya, saya pakai barang branded saya. Bukan untuk nyaingi mereka, bukan. Tetapi saya mau berkata begini. Lihat, hamba Tuhan tidak memalukan nama Tuhan. Dimanapun saya berada, saya memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya lagi pelayanan ke desa yang susah, orang miskin, saya pakai barang branded, itu namanya goblok. Ngapain gitu loh. Mau show off di depan orang, hey gue lebih diberkati dari lu, ya ampun. Saudara mengerti maksudnya? Paulus berkata, orang yang diurapi Tuhan bisa berpada dengan apa adanya. Jadilah seperti orang yang kamu layani. Jangan menjadikan dirimu lebih hebat daripada orang lain. Oke, Tuhan tahu kita memerlukannya, amin. Tapi jangan doa puasa, spesial Tuhan aku minta tas Hermes, Birkin, jangan. Itu bukan memerlukan, itu namanya ngotot, minta. Yang perlu saudara mesti ngotot minta, Tuhan berikan aku karaktermu. Karakter Tuhan enggak peduli atau Hermes atau Cibaduyut. Tahu Cibaduyut? Tapi enggak ada yang made into mangoes. Saya khotbah begini, saya menerima banyak celaan. Gembalanya sombong banget, gak mau pakai barang produk Mangga 2. Loh saya bilang gak apa-apa lah lu jat gue sombong. Tapi saya bukan gak mau pakai produk Mangga 2, memang gak mau. Kenapa? Produk Mangga 2 satu, bukan kan brandednya jelek. Tapi itu kan barang palsu. Coba Frankie jawab saya, kalau kamu menciptakan barang yang bagus laku keras, terus si Adi palsu. Hayya. Adi kusalibkan engkau, kulangkahi mayatmu gitu loh. Ya enggak? Ada enggak di antara kita yang suka orang lain niru bisnis kita dan dia lebih berhasil dari kita? Enggak ada kan? Nah kalau saudara tahu bahwa orang yang meniru itu enggak bagus, kenapa beli barang tiruan? Murah, betul. Lah kenapa enggak beli barang yang memang made in Cibaduyut yang murah, yang bukan tiruan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik, sebetulnya bukan cuma murah, tetapi kita mau sombong. Kita pakai barang LV, tapi made in lokal. Makanya ada KW. Saudara perhatikan, ini adalah tipe kesombongan. Orang kan nggak tahu Pak kalau saya pakai ini palsu atau tidak. Ya tapi lu kan tahu. Tuhan kan tahu. Ini nggak apa-apa lah direkam nggak apa-apa. Istri saya pernah dikasih barang KW. Dan saya tahu itu KW. Saya bilang jangan pakai. Bukan merendahkan yang ngasih, enggak. Saya bilang enggak. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang berjalan dalam kebenaran mau memakai barang palsu. Apa yang appearance adalah hal yang dari dalam. Mungkin rohanimu juga palsu. Kau lebih suka barang palsu. Mungkin kau berkata, enggak Pak, enggak gitu. Tapi saya mau berkata, kalau engkau suka barang palsu, maka rohani pun bisa palsu. Karena apa yang ada di luar, cerminan dari dalam. Itu sebabnya, kalau memang dikasih orang barang palsu, ya jangan dipakai. Saya pernah lakukan seorang hamba Tuhan yang amat saya kasihi. Nunjukin kepada saya dompet. Waduh, saya tahu ini dompet palsu. Apa yang saya lakukan? Saya ambil dompetnya. Saya ambil dompet saya yang asli. Saya kasihin dia. Saya bilang, mari dompetnya saya ambil. Saudara, saya tidak mau. Kita anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang palsu karena demi branded. Truth itu bicara apa adanya. Inside, outside. Kebenaran. Kita tidak hanya bicara lips di depan baik. Tapi hidup kita bobrok. Itulah kepalsuan.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata itu sudah. Sekarang Yohanes 16 ayat 33. Yuk kita baca ayat terakhir. 2, 3. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati kamu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Cara berpikir dunia, kehidupan dunia yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kegelapan, Tuhan sudah kalahkan. Jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan. When you have light, the light will lighting wherever you go. The darkest place akan menjadi light, akan menjadi bercahaya karena ada cahaya di dalam dirimu. Jadi saran saya, himbauan saya melalui pengajaran ini, hidupilah the truth. Bukan cuman ketahuilah the truth, tapi hidupilah the truth. Hiduplah di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam Anda. Kita mungkin berbuat salah, kita mungkin keliru, kita mungkin jatuh dalam dosa, tapi mari bangkit lagi. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membawa kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Don't give up. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman itu bukan teori, bukan pelajaran, tetapi pribadi-Mu sendiri. Dan Engkau sendiri mau berkata bahwa pribadi-Mu akan tinggal di dalam kami. Dan pada waktu Engkau tinggal di dalam kami, maka Engkau akan membawa kami diproses untuk melewati penyalipan diri, penyangkalan diri, untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Bapa, ampuni kami kalau cara berpikir kami banyak yang keliru. Ampuni kami kalau kebenaran jarang kami pelajari. Kami lebih sering mempelajari berita, situasi dunia, tetapi kami jarang membuka kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mau Tuhan, baik yang ada di gereja-Mu di sini maupun yang lewat daripada Zoom online. Tuhan, kuasa-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu menjamah kami. Firman-Mu membebaskan kami. Roh Kudus membuat kami mau mengikuti proses-Mu. Karena hanya ada satu proses di dalam Engkau. Walaupun itu luka, walaupun itu sakit, walaupun itu tidak enak. Tapi proses itu kami perlukan untuk membuat kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekaligus sama berdoa Tuhan, buat persiapan kami secara spiritual, secara emosional, secara fisikal. Kuduskan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya kami terus berjalan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus.